Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang penilaian saham. Kelompok 11 yang beranggotakan saya, Diana Lestari, NIM 2019-017109. Kemudian ada Fadilah Dian Kusmawati, NIM 2019-017110. Kemudian ada Margarius Bere, NIM 2019-017133. Pengertian saham. Jadi, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham yaitu ada hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham yaitu ada pertama hak kepemilikan, control of the firm. Yang kedua, preemptive right. Kemudian untuk yang pertama tadi, hak kepemilikan itu tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Semakin besar kepemilikan, semakin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham biasa ada 5, yaitu yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan berlaba. Yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan. Stock split dan memilih dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Yang kelima, hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Karakteristik saham preferred yaitu memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan membayar dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditur dalam hak likuidasi. Memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan nilai tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aset bersih atau net aset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nilai buku dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai buku dapat dihitung dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham merupakan nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka saham tersebut dijual dengan harga yang mahal atau overvalue. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka saham tersebut dijual dengan harga yang murah atau undervalue. Penentuan nilai intrinsik saham tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham di pasar. Nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan adalah dengan cara pendekatan nilai sekarang atau present value, pendekatan price earning ratio, dan pendekatan lainnya. Yang berikut pendekatan nilai sekarang. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value. Semua nilai rangka saham yang diharapkan
di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat retur yang disyaratkan investor. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Yang berikut model diskonto dividen atau MDD. Model diskonto dividen merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Yang berikut penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. PEV sama dengan D per K. PEV sama dengan nilai saham preferen. D sama dengan dividen tahun per lembar saham preferen. K sama dengan tingkat retur atau pengambilan yang disyaratkan pada saham preferen. Yang berikut penilaian saham preferen. Contoh, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14% berupa nilai saham preferen tersebut. Jawab, PV sama dengan D per K sama dengan 1.500 per 0,14, hasilnya sama dengan Rp10.714,29. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.